Halo semuanya, untuk topik kali ini kita akan pelajarinya mengenai cacing cestoda ya. Jadi cacing cestoda ini dia kalau masuk ke kingdomnya itu animalia, jadi masuk hewan. Nah, filumnya itu Platyhelminthes atau Coplatyhelminthes, artinya maksudnya cacing yang bentuknya pipi. Nah, dia dibagi menjadi dua kelas, Trematoda sama Cestoda. Yang kalau Trematoda kan sudah ya di kemarin. Nah, yang kalau kelas Cestoda ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua ordo. Ada Pseudophyllida sama Cyclophyllida. Nah, yang Pseudophyllida ini ada contohnya di Philobothrium sama Spirometra. Tapi nanti yang lebih kita bahas yang di Philobothrium saja ya, karena yang ini sangat jarang. Kemudian contoh-contoh genus atau spesies lainnya yang Cyclophyllida ada ini, mulai dari Taenia, Echinococcus, Hymenopus sampai di Dipillidium. Nah, nanti itu ada garis besarnya saja, tapi kalau detail-detailnya kan ada di tugas kalian ya. Ini untuk morfologi cacing cestoda atau tapeworm secara umum. Jadi cacingnya itu termasuk filum Platyhelminthes karena dia bentuknya pipih. Jadi gepeng dia, sama kayak Trematoda, pipih atau gepeng juga. Cuman kalau kemarin Trematoda kan dia gepeng, pipihnya itu bentuknya kayak daun. Kalau ini dia kayak pita karena panjang. Nih contoh gambar ilustrasinya. Dia kayak pita panjang dan ini kayak garis-garisnya ini dia bersegmen. Dia nggak punya saluran pencernaan dan dia itu juga sama yang kayak Trematoda. Yang non-schistosoma dia itu kelamin jantan betina dalam satu badan. Jadi istilah hermafrodit. Ukurannya itu sangat variatif banget, mulai yang dari kecil banget yang sekitar 5 mm bisa sampai panjang banget sampai bisa sampai 20 meter. Untuk siklus hidupnya itu nanti ada beberapa yang hanya perlu satu hospes, ada yang butuh bahkan hospesnya 2, jadi ada definitif sama perantaranya, bahkan perantara ada 1, 2. Nah, nanti yang mana itu kan lebih lengkapnya nanti diperdetil siklus hidup yang juga ada di tugas kalian ya. Nah, ini sedikit info cestoda itu kalau dari bahasa asli itu Yunaninya Kestos girdle or ribbon. Itu maksudnya karena bentuknya seperti pita. Nah, yang tadi saya udah sampaikan ya. Nah, ini kalau secara umum, jadi bisa kalian lihat nih. Ini cacing dewasanya dia panjang ini. Nah, yang depannya ini ada kepalanya atau biasanya disebut scolex. Ya, di kepala terus ada leher, terus ini yang bersegmen-segmen tuh badan atau strobila. Nah, tadi kan di klasifikasinya ada dua ordo besar nih, yang Pseudo sama Cyclophyllida. Nah, kalian itu harus bisa membedakan karakteristik morfologi perbedaan dari kedua ordo ini, baik telurnya, larvanya, maupun cacing dewasanya. Walaupun nanti kalau detailnya ya itu ya, kan sudah masuknya ke praktikum lebihan. Jadi kalian perlu tahu karakteristik masing-masing itu. Ada telur, larva. Nah, larvanya ini kalian tak perlu tahu juga, ada yang berkantong dan ada yang tidak. Dan kalian perlu tahu nama-nama larvanya nih. Contohnya nih, yang A ini Cysticercus bovis atau inermis punyanya cacing cestoda yang siapa? Nah, ini kan punyanya Saginata nih. Terus yang B apa? Di Cysticercoid, C Cysticercus cellulosa, D Cornerus, E Hydatidis punya siapa? Ini saya kasih contoh gambar ilustrasinya, nanti kalian bisa sesuaikan dengan tugas kalian itu. Ini punyanya cacing cestoda yang siapa. Nah, yang tadi saya bilang cacing dewasa itu terdiri dari kepala nih, yang bagian ini. Kalau di zoom in nih, kepalanya atau saya scolex, dia tuh punya nih yang kayak bulat-bulat. Nih, 1, 2, 4. Sebenarnya dia punya 4 batil isap. Istilahnya nih namanya di scolexnya punya saker atau alat isap atau batil isap. Yang kayak bulat-bulat itu ada 1, 2. Sebenarnya kelihatan 2 di sisi sebelah sini, 3 di sisi belakang 4. Kasnya itu terus di sininya nih ada leher buat nyambung ke badannya atau yang biasa disebut strobila. Nah, badannya ini tuh ada yang sepanjang ini sampai ujung. Dia itu bersegmen-segmen nih, makanya kayak bergaris-garis, tersusun dari proglotit, mulai dari yang imatur, lama-lama matur, paling belakang itu biasanya ada proglotit yang sudah grafit. Untuk klasifikasinya berdasarkan habitatnya, maksudnya ini habitat, jadi cacing dewasanya ataupun juga larvanya. Jadi kalau menginfeksi manusia itu ada yang dia berkembang bisa menjadi cacing dewasa atau ada yang hanya sampai tahap larvanya, itu nanti tergantung jenis cacing cestodanya. Dan itu kan ada di siklus hidup tugas kalian juga. Nah,
secara garis besar kalau cestoda usus intestinal, yang maksudnya habitat cacing dewasa yang ada di usus, tuh ada contoh-contohnya nih. Ada Taenia solium, Saginata, Asiatica, Hymenoleucis, Dipilodium, sama Dipilobothrium. Nah ini yang ada Nana, Diminuta yang bisa kalian baca. Nah tapi juga ada dia itu istilahnya cestodanya itu bukan di dalam usus atau intestinal, dia disebut cestoda somatik atau jaringan. Tapi biasanya menyerang ini tuh adalah bukan habitatnya, bukan si cacing dewasa ya, tapi larvanya. Jadi kita bisa nemuin larvanya itu, maksudnya somatik atau jaringan bisa di otot atau organ. Nah beberapanya kan sama nih sebenarnya, tiny sesama tiny bisa, tapi istilah namanya kalau yang pada usus nih, Taenia solium, Taenia saginata. Ini yang tapi kalau istilah menginfeksi manusia dan dia berkembang jadi cacing dewasa ada di usus, ini disebut penyakitnya taeniasis. Tapi kalau yang, nah kenapa ada beda nih? Kok ada yang bisa jadi taeniasis, ada yang kalau menginfeksi kok jadi larva. Terus disebut penyakitnya sistiserkosis. Nah itu nanti ada kaitannya dengan itu stadium infektifnya. Nah manusianya itu terkena stadium infektifnya yang mana? Istilahnya menelan stadium infektifnya yang mana, bentuknya itu perlu kalian bedakan, karena beda stadium infektif yang tertelan itu akan membuat istilahnya gejalanya pun berbeda karena habitatnya ini yang berbeda. Nanti itu di siklus hidup juga ya, ini bisa kalian baca. Kalau misalnya kalau Taenia multiceps bisa disebut namanya koinorosis ya. Terus contoh yang ada di jaringan juga Echinococcus. Kalau Echinococcus lebih yaitu larvanya ada di jaringan. Echinococcus spesiesnya apa aja, bisa granulosus, multilocularis. Kalau Spirometra ini nanti nggak tahu dibahas dan di tugas tidak ada karena ini jarang, dan kalaupun yang tugas nanti kan yang ini ya, Echinococcus granulosus saja. Nah ini yang tadi Obdopseudophyllida itu kan tadi yang contohnya Dipilobothrium, kalau spesiesnya Dipilobothrium lato. Ini merupakan salah satu yang golongan ini juga cacing pita yang terpanjang, yaitu ukuran bisa paling panjang di antara cestoda lain. Nah ini ada gambaran siklus hidupnya, saya tidak jelaskan secara detail karena ini juga bagian tugas dari kalian, tapi yang penting kalian tahu adalah manusia ini terinfeksi karena stadium infektifnya bentuknya apa, terus kalian juga perlu tahu stadium diagnosisnya apa, hospesnya bisa kalian lihat nih, berarti dia perlu hospes definitifnya siapa, perantaranya butuh 1 atau 2, dan yang jadi hospes perantaranya apa. Terus ini perubahan larvanya sampai dia dari yang plerocercoroid jadi procercoroid, terus perubahan bentuk dekorasidium. Nah ini pokoknya perubahan ini perlu kalian tahu ya, cuman nggak saya jelasin secara detail, tapi itu kan ada tugas kalian, tapi kalian perlu tahu prinsip-prinsip ini ya. Jadi utamanya sih kalau manusia berarti tidak sengaja teringesti yang ini nih, kan biasa ikan air tawar. Nah tapi ikan air tawarnya seperti apa? Nah maksudnya mengandung larva plerocercoroid, berarti stadium infektifnya siapa? Ya ini, nah ini contoh aja ya. Nah terus nantinya dia tertelan masuk ke saluran cerna. Nah nanti dia habitatnya di mana tuh? Tadi yang di tabel yang habitat itu ya. Terus ya nanti karena dia udah jadi dewasa, dia bisa menghasilkan telur. Nah itu bisa telurnya nanti bisa dikeluarkan bersama feses pada manusia yang terinfeksi ya. Ini kalian perlu tahu nanti siklus hidupnya. Nah ini pembandingan yang tadi. Jadi cestoda itu ada yang cestoda usus, ada yang istilah jaringan. Nah tadi ini mirip sih sebenarnya sama yang tabel saya tadi, cuma ini lebih dibedakan, lebih spesifik dia lebih detail ya, ada perbedaan. Dia di ususnya rata-rata nih semua, kalau ini yang cestoda itu ada di usus halus ya, bukan di usus besar, di usus halus. Kemudian kalau yang intestinal, nah mekanisme infeksinya nih bisa kalian baca nih, memakan apa, jadi stadiumnya apa nih kalau yang menyebabkan intestinal cestoda atau misalnya taeniasis atau dipilobothriasis, itu karena apa, menelan stadium infektifnya. Ini nih clue-nya di sini. Terus diagnosisnya yaitu dari pemeriksaan, karena dia adanya di usus,
si cacing dewasanya ini, dan nanti dia juga ada menghasilkan proglotidnya dan grafit yang menghasilkan telur. Makanya pemeriksaannya ada tinja, dan untuk dicari tahu, yang dicari itu adalah dari sampel tinjanya itu kalian cari proglotidnya ataupun telurnya. Ya, nah ini daerah geografisnya, epidemiologinya. Nah, kalau yang jaringan, ya ini contohnya Taenia, jadi bisa menyebabkan cestoda usus ataupun pada jaringan, tergantung nih clue-nya. Jadi kalau ini kan memakan Cysticercus, kalau ini memakan telur. Nah, jadi di sini perbedaannya ya. Nah, itu terus kalaupun si tertelan telur terus dia berkembang jadi larva, kan berkembang jadi larva ada namanya Cysticercus, tapi Cysticercus namanya apa kan tergantung genus atau tergantung spesiesnya. Nah, itu pun Cysticercusnya juga tergantung, dia itu nanti dia akan menyebarnya kemana. Kalau ke kulit ya dia nanti bisa menyebabkan Cysticercusnya istilahnya di kulit. Itu biasanya berupa nodul atau bisa juga lari ke paru atau bahkan ke otot atau ke otak. Nah, itu ya. Ini tapi nggak saya jelasin detail nih karena bagian juga ada tugas. Terus tapi kalau Echinococcus dia itu tidak ada versi yang usus ya. Dia itu lokasi infeksinya karena stadium larvanya tuh yang bisa ditemukan di manusia. Nah, itu tapi dan menyebabkan ya ini. Dia itu nanti kayak ada terbentuk kayak kista. Nah, nanti ada di lebih belakangnya. Nah, untuk terapinya, drug of choice-nya, kalau yang usus, rata-rata drug of choice-nya pasti kuantel ya. Kalau yang jaringan, ya agak sedikit berbeda, yaitu lebih ke arah albendazole. Sama kalau di jaringan, kan manusia rata-rata tuh jadi dead end host-nya, karena dia nggak bisa berkembang lebih jauh lagi. Jadi pun, supaya membantu pemulihannya, penyembuhannya, ya istilahnya perlu dieksisi atau perlu pembedahan. Tapi kapan perlu pembedahannya, ada indikasi kontraindikasinya itu perlu tahu. Tapi nggak saya bahas detail juga di sini. Ini perlu, ya ini data geografi area, maksudnya epidemiologinya. Selanjutnya nih masuk yang kalau tadi yang pseudobilidia kan yang di Pilibotrium ya, terus khususnya di Pilibotrium latum. Nah, kalau ini masuk yang ke Taenia. Nah, Taenia itu ada sejauh ini yang menginfeksi manusia ada 3 spesies yang diketahui. Ada Taenia solium, Taenia saginata, sama Taenia asiatica. Ini sedikit saya kasih tahu. Jadi dia bisa menyebabkan, yaitu kalau pada usus dia menyebabkan taeniasis, tapi kalau pada jaringan dia menyebabkan Cysticercosis. Tapi ya tergantung, kalau misalnya dia arahnya ke otak, dia menyebabkan Neurocysticercosis. Tapi kalau ke tempat lain namanya Cysticercosis juga, tapi beda ya namanya istilahnya. Ya, jadi tergantung ya tadi Cysticercosisnya itu dia di mana. Ada yang kalau yang tadi sebelumnya sempat saya singgung ya bisa ke kulit. Kalau kulit kan biasanya jadi nodul. Terus kalau ke mata bisa juga, istilahnya biasanya itu ocular cysticercosis atau ke otot muscular cysticercosis. Tapi kalau ke yang otak atau SSP saraf pusat neurocysticercosis. Kenapa ini yang saya cantumkan epidemiologi taeniasis dan neurocysticercosis yang perlu kalian tahu? Karena ya kalau yang cysticercosis yang neuro ini tingkat mortalitasnya cukup tinggi dibandingkan yang lain. Bukan berarti sih semua sih ada gejala keluhan, tapi ini bisa menyebabkan tingkat kematian lebih tinggi. Nah, sejauh ini ada data epidemiologi berdasarkan hasil seroprevalensi, jadi menggunakan bukan pemeriksaan mikroskopis ya, tapi data yang dikumpulkan penelitian seroprevalensinya itu berdasarkan itu ternyata di beberapa daerah di Indonesia itu cukup ada beberapa yang ditemukan kasus-kasus ini. Nah, kaitannya itu dengan budaya lokal di sekitar, di budaya lokal tempat tersebut, yaitu ada kaitannya dengan makanan tradisionalnya. Jadi contohnya kalau Taenia solium itu utamanya ditemukan di daerah Papua. Nah, kalau Taenia solium nih yang contoh gambarnya ada siklus hidupnya ini, bisa kalian lihat kan, host definitifnya adalah babi. Jadi di daerah sana itu salah satu budaya itu ada namanya makan istilahnya bakar batu. Jadi daging babinya itu emang hanya
setengah matang aja gitu guys. Karena kan batunya panas, cuman kayak digituin, nggak full matang. Nah itu kalau misalnya babinya itu terinfeksi Taeniasolium terus dimakan manusia, nah itu kan bisa menyebabkan taeniasis atau neurocysticercosis. Ya tergantung yang tadi saya sampaikan. Tertelannya itu tertelan stadium apa? Telurnya kah atau larvanya? Ya, karena perbedaan stadium infektif yang tertelan larva atau telur itu menimbulkan klinis ke manusia yang terinfeksi juga berbeda. Kemudian juga bisa ditemukan ada laporan di Bali, karena di Bali itu ada laporan mereka tuh suka makan lawar. Lawar itu tapi bisa daging sapi atau daging babi, tapi mentah. Kalau ya solium ya berarti lawarnya lawar babi, kalau Taenia saginata berarti lawarnya lawar sapi. Jadi Taenia saginata juga bisa ditemukan di Bali laporannya. Kemudian Taenia asiatica itu di Indonesia dilaporkan ada di daerah Pulau Samosir, di daerah Sumatera Utara sana, karena mereka punya budaya makan tuh ada istilahnya mereka suka makan organ dalam babinya itu secara mentah. Ya, jadi menyebabkan bisa terinfeksi ini asiatica ini. Tapi ya memang nanti kalau lebih kita bahas ataupun tugas kalian lebih yang solium sama saginata itu karena kasusnya lebih banyak yang itu. Nah, sebenarnya selain di daerah ini ada beberapa laporan sporadik di beberapa tempat di Indonesia, mulai dari Lampung, Jakarta, daerah Jawa Timur, Kalimantan, atau Sulawesi tertentu. Cuman itu hanya laporan sporadik saja, bukan cukup kasusnya tidak terlalu setinggi yang kayak misalnya di Papua ini ataupun di Bali ya. Dan ini pun Balinya pun juga di area tertentu. Kalau kalian baca ini sumbernya di papernya ini itu ada tuh bagi bisa kayak kabupatennya atau apanya itu di mana saja. Nah, ini siklus hidupnya saya tidak akan lebih jelaskan detail. Yang Taeniasolium, yang saginata ya. Saginata itu lebih biasa sebagai definitifnya lebih kayak sapi ya. Nah, ini kalian perlu tahu nih bedanya. Nah, ini kan kalau ini kayak ada gambar ilustrasi yang ini nih, dan ada kesini nih, ada yang ke otak SSP. Yang ini tidak ada. Berarti kalau yang Taenia saginata itu tidak bisa, dia itu bisa menyebabkan taeniasis tapi tidak bisa menyebabkan cysticercosis, apalagi yang termasuk neurocysticercosis, karena dia itu tidak ada fase yang ini nih. Tidak ada siklus hidup yang tertelan apa di telurnya. Jadi kalau tertelan telur ya bisa menyebabkan cysticercus. Kalau itu larvanya kan dia tertelan telur, terus di dalam tubuh manusia dia berkembang menjadi bentuk larva. Nah, larvanya itu kan dia akan menuju ke jaringan. Nah, kalau dia larinya ke otak atau SSP jadi neurocysticercosis ya. Nah, kalau pada Taenia saginata dia nggak ada nih siklus hidup seperti ini ya, makanya dia hanya lebih kalau pada manusia hanya bisa menyebabkan taeniasis tapi tidak menyebabkan cysticercosis. Yang bisa adalah Taeniasolium. Taenia asiatica sih juga ada sih laporannya menyebabkan cysticercosis. Cuman yang lebih di ini ada solium. Ya, ini siklus hidupnya ilustrasi seperti itu. Nah, ini adalah tabel perbedaannya lebih ke arah ininya ya, morfologinya. Jadi kalau secara ukuran sih cacing dewasanya bisa kita lihat panjangan Taenia saginata ya ukurannya. Tapi kalau yang detil-detil ini mungkin tidak saya jelaskan juga di sini. Ini kan sebenarnya juga udah bagian masuk ke praktikum ya, karakteristik morfologinya. Tapi yang perlu kalian tahu ya ini nih. Nih kalau kayak cabang uterusnya di proglotid graphit itu ada ya di buku atau atlas yang buat praktikum. Tuh kalian perlu tahu. Terus kalian juga ini jumlah telurnya. Kalau yang dihasilkan Taenia saginata selain dia lebih panjang cacingnya, dia itu per satu segmen proglotid graphitnya bisa ngasilin telur 2 kali lipatnya ini 80.000 nih 40.000. Jadi jauh lebih banyak Taenia saginata. Dan yang penting adalah buat salah satu bedain. Kalau misalnya hanya melalui anamnesis gitu, misalnya pasiennya ngeluh keluar dari saat BAB itu keluar kayak ada potongan cacing, kayak ada mie, kayak keluar mie kecil-kecil atau maksudnya sih sebenarnya itu potongan cacing tuh biasanya yang keluar tuh maksudnya proglotidnya. Nah kalau yang Taenia saginata dia itu biasanya keluarnya benar-benar cuma sepatah-sepatah doang, jadi istilahnya kecil-kecil banget. Tapi kalau agak panjang-panjang dikit karena sekaligus 5 atau 6 segmen itu punyanya biasanya Taeniasolium ya.
Jadi ya, tapi ini ya gampang-gampang susah buat menganamnesis sedetil ini. Kemudian ya ini perbedaan nama larvanya. Terus ya ini, kalau Taenia saginata bisa menyebabkan taeniasis usus intestinal ya, tapi tidak bisa menyebabkan sistiserkosis. Kalau solium dia bisa. Nah ini perbedaan hospes ya, kalau yang menginfeksi manusia maksudnya ada hospes definitifnya manusia ya, tapi hospes perantaranya nih. Kalau yang ini lebih ke babi, kalau ini ke kayak sapi ataupun hewan lainnya, tapi yang selain babi ya, kayak tapi biasanya sih umumnya nih lebih sapi sih. Nah stadium infektifnya ya ini, karena dia bisa menyebabkan taeniasis ya stadium infektifnya larva. Kalau dia menyebabkan taeniasis ya stadium ini larva juga yang infektif. Tapi kalau sistiserkosis stadium infektifnya telur. Nah ini bisa kalian baca stadium diagnosisnya yang bisa ditemukan apa. Kalau taeniasolium ya tergantung dia mau ngecek taeniasisnya atau sistiserkosis ya, tergantung stadium diagnosisnya, tergantung yang spektrumnya yang mana ya. Ini untuk perbedaan morfologinya ya, ada juga udah di praktikum ya, tapi sedia kalian nih solium saginata kalau yang dari praktikum ini ya, nih saya tambahin ada gambar Taenia asiatica juga. Kalau Taenia asiatica sih sebenarnya kalau secara morfologinya lebih mirip nih sama si Taenia saginata ya, dia cacing dewasa ya, cuman nggak akan saya detailin. Nah bisa kalian lihat sekilas nih kan, berarti ini paling atas adalah kepalanya ya, ini bagian paling atas nih kepala, dengan ada batil isap nih sakemnya, semua punya. Nah terus yang membedakan adalah ada yang punya, siapa yang punya rostelum, siapa yang rostelumnya ada dengan kait nih, kan kayak kelihatan tuh ada rostelum dengan kait, ini tidak ada kait-kaitnya. Nah tapi itu di praktikum ya, perbedaan skoleksnya kalian perlu tahu karakteristiknya. Terus kan habis itu bagian habis kepala ini leher dulu, habis itu badannya yang bersegmen-segmen itu strobila yang terdiri dari mulai dari proglotit matur sampai paling bawah grafit. Nah kalau yang grafit itu kan yang biasanya ini bisa ada juga di atlas ya, yang udah ada kayak ada cabang uterus dengan ada isi telur-telurnya. Nah ini kalau terekspulsi atau keluar bersama tinja itu kan biasanya kalau udah ada yang agak pecah-pecah ya, makanya bisa dicek di mikroskopis pemeriksaan tinja selain proglotitnya bisa ada ya ini buat cek telurnya ya. Nah telurnya sih kalau telur sesama ini sama ya, nggak bisa dibedain ya, telur Taenia ini ya bentuknya sama, tapi kalau proglotitnya ini bisa beda. Salah satu cluenya cabang uterusnya berapa banyak, itu ada di praktikum ya, ini contohnya gambarnya proglotit grafitnya. Nah untuk ukuran panjang sih yaitu rata-rata kalau solium sama saginata itu segini, tapi kalau ya saginata dia bisa panjang banget ya, kadang pernah ada apa bisa sampai sekitar 25 meter. Ini gambaran telurnya ya, yang khas kan dalamnya biasanya bisa ada embrio heksakannya itu, tapi ya itu ada di praktikum juga ya, udah dipelajarin. Kemudian kita masuk ke Echinococcus. Nah, Echinococcus ini kan ada banyak spesies ya. Cuman kalau yang untuk menginfeksi manusia itu ada Echinococcus granulosus. Ya. Ini juga ada 2, cuman ini jarang banget. Terus saya highlight ada lebih ke granulosus, multilocularis, Oligarta sama Vogeli. Ya, ini yang lebih ada beberapa lah, tapi paling lebih ada laporannya yang Echinococcus granulosus. Makanya itu yang jadi tugas kalian. Nah, Echinococcus itu di cacing cestoda ini kalau terinfeksi manusia menyebabkan penyakit namanya echinococcosis. Echinococcosis ini, nah ya ini ada 2 jenis nih yang cukup sering. Yang utama sih ini Echinococcus granulosus, yang kedua ada Echinococcus multilocularis. Ini gambaran siklus hidup Echinococcus granulosus sudah ada di tugas kalian juga ya. Kalian perlu tahu yaitu intinya hospes definitifnya siapa, terus stadium infektifnya apa, stadium diagnostiknya apa. Nah kalau yang terinfeksi oleh Echinococcus granulosus manusianya itu, dia itu istilahnya biasanya disebutnya mengalami kistik echinococcosis, atau biasanya juga istilahnya ada namanya yang nyebutnya hidatidosis atau hidatitisis. Tapi kalau yang multilocularis itu biasanya istilahnya berarti dia mengalami echinococcosis juga, tapi yang namanya alveolar. Jadi kalau yang ada kata-kata lebih hidatid nih yang lebih karena Echinococcus granulosus ya.
Dan ini bisa dilihat kan perbedaannya. Ini hospes perantaranya. Ini apa? Golongan roden atau tikus. Kalau ini golongan mamalia kayak domba, kambing, ataupun sapi, atau biasanya sih ya lebih ke domba ya maksudnya. Kemudian telurnya ini juga sama kayak Taenia. Dia itu ada oncospermnya ya, jadi ada heksakannya itu. Istilah embrio heksakannya. Kemudian untuk hospes definitifnya juga beda ya. Kalau yang ini anjing, kalau ini lebih ke binatang serigala. Tapi yang lebih ini ada di tugas kalian yang ini. Yang tadi saya bilang, selain ada granulosus, multilocularis, kan ada yang Vogeli sama Oligatus. Nah, kalau yang ini biasanya namanya ada hidatidnya juga, tapi ada kata depannya polikistik ya. Kalau ini ada kata depannya polikistik. Kalau ini biasanya cuma istilahnya begini aja, tanpa ada embel-embel di depannya apa. Oligatus biasa unikistik. Jadi ini berdasarkan yaitu nanti temuan pada pemeriksaan. Salah satu penunjang imagingnya bentuk kistanya itu bentuknya kistanya istilahnya banyak satu atau gimana. Nanti bisa lihat selanjutnya. Nah ini saya bahas yang dua aja ya karena yang cukup sering biasa dibandingkan. Jadi yang tadi ini kan granulosus yang kistik ya. Kalau yang tadi ini multilocularis tuh yang alveolar. Nah yang lebih dibahas yang ada tugas kalian ini nggak saya jelasin lagi, tapi yang ini kata clue-nya pentingnya dia biasa ada Dr. Kiss istilahnya, kista di dalam kista, saya kayak kista beranak lah. Jadi di kistanya di dalamnya ada kista lagi, istilahnya kayak sekarang beranak atau Dr. Kiss. Ini biasanya bisa pada pemisahan imaging misalnya USG. Terus juga bisa ditemukan biasa pada USG. Kalau yang ini kasnya itu bisa ada namanya water lily sign, jadi seakan-akan kan dia ada kistanya tuh kayak ada membrannya, tapi seakan-akan membrannya tuh terlepas. Nah membran yang terlepasnya ini biasanya membentuk kayak bunga lili, makanya water lily sign. Biasanya bisa ditemukan pada USG, tapi ya kalau memang pasien benar terinfeksi ini bisa saja ditemukan gambaran seperti ini. Bisa kalian lihat ya, Echinococcus tuh yang di dalamnya ini protoscolex-nya. Nah kalau jadi alveolar karena ini dia kayak bukan lobus ya, tapi ya kayak alveolus lah. Jadi ini bentuknya bentuknya begini-begini, bukan di dalam satu, ada di dalamnya lagi kayak ada beranak gitu. Perbedaannya itu. Selanjutnya ya ada gambaran ilustrasi ya. Jadi kan si larva Echinococcus itu kan akan ke liver. Nah di situ dia itu akan membentuk kayak kista gitu. Jadi dia itu makanya disebut kista hidatid karena ya ini pas dia ke liver dia itu akan diselubungi oleh pelindung mulai dari ini ada lapisan paling luar, intermediate-nya sampai dalamnya, jadi kayak membentuk kista. Nah, tapi yang ciri khasnya itu ada daughter kiss-nya itu. Nih, si daughter kiss-nya, istilahnya anaknya. Jadi terbentuk jadi satu kista besar, satu kista utamanya, terus di dalamnya tuh ada kayak kista-kista kecilnya lagi. Nah, ini contoh gambar ilustrasi skematiknya. Nah, kalau misalnya nih yang bagian ini direseksi terus dibuka, ya itu bisa kalian lihat nih. Jadi di dalamnya itu ada kayak banyak-banyak kecil-kecil anak-anak kistanya gitu. Kemudian kita masuk ke yang Hymenolepis. Nah, Hymenolepis ini ada yang kita pelajari ada Nana sama Diminuta. Yang paling kecil sih yang ini si Hymenolepis Nana, makanya ada yang disebut sebagai dwarf tapeworm. Ya, ini yang paling kecil. Nah ini bisa kalian bedakan. Sebenarnya sih manusia bisa jadi hospesnya. Kemudian kalau yang Diminuta itu dia itu sebenarnya lebih biasanya utamanya di tikus. Jadi kalau kena pada manusia itu biasanya lebih karena nggak sengaja. Makanya karena dia utamanya di tikus, makanya nama lainnya red tapeworm. Kemudian ukurannya ya kecil banget ya kalau dibandingin sesama cestoda yang lain ya. Kalau Diminuta itu ya juga bisa cukup panjang, bisa sampai 1 meter.
Ini perbedaan morfologinya ini, ya ini ada di praktikum juga ya. Nah, dia kalau Hymenolepis nana itu cukup sering lah, biasanya juga bisa pada anak sekolah itu melalui jalur fekal oral, itu kadang bisa ditemukan karena terinfeksi jalur fekal oral, bisa ditemukan ini terinfeksi telur ini pada tinjanya cukup ya cukup lumayan lah bisa ditemukan sering dibanding kalau ini jarang banget nih yang di minuta ya, karena utamanya dia pada tikus. Kalau pada manusia ya istilahnya tidak sengaja, lebih tidak sengaja. Selanjutnya, yang ini adalah perbandingan morfologi ya. Ini yang ada di praktikum juga, tapi kalian perlu tahu intinya nih, semua golongan Cestoda ini, kita bisa kalian lihat kan, ini kan kalau si Dipilbothrium itu kan yang obdonya beda sendiri ya. Kalau yang Echinococcus, Hymenolepis Taenia itu kan satu obdo. Nah, bedanya apa nih? Bisa kalian lihat kalau yang sesama ini punya kayak semuanya punya 4 saker atau acetabula atau batil isap ya. Kalau ini nggak punya, dia itu yang kayak sendok. Kalau di atlas kan ada dibilang kayak Botria. Istilahnya memiliki itu, istilahnya disebut Botria, dia tapi nggak punya alat isap ya. Kemudian proglotit ya ini saya nggak ulang nih, ada di praktikum, tapi ini bisa kalian baca, lihat juga di skematik tabel ini. Terus perbedaan telurnya antara yang Pseudopilida ya, yang contohnya si Dipilbothrium, sama bedanya yang golongan kalau Cyclopilida itu telurnya paling khas adalah ini nih mas, yang kalian perlu tahu. Jadi pada saat dia keluar bersama tinja pada manusia yang terinfeksi, kalau yang si Dipilbothrium itu dia itu telurnya masih anembryonik. Jadi kalau yang golongan ini dia sudah ada embrionya. Dan yang ciri khas pada Cestoda kan dia ada embrionya namanya embrio heksakan. Jadi kalau bisa kalian lihat tuh kayak ada 6 kait. Jadi kayak ada 3 pasang gitu, total 6 kait. Atau yang biasanya tuh disebut sebagai embrio heksakan itu biasanya ada yang istilahnya nyebutnya oncosphere. Jadi kalau tinja pada orang terinfeksi di Dipilbothrium latum itu belum ada beginiannya. Tapi ya nanti dia akan berubah jadi ini di lingkungan. Tapi kalau yang ini, golongan ini begitu udah kuat bersama tinja pasien terinfeksi, dia sudah mengandung ini si oncosphere ini. Sekian untuk Cestoda.